Antum kalau mau hidup tenang, jangan terlalu banyak tahu cerita orang. Ambil itu sebagai kaidah. Kalau ingin hidup itu tenang, jangan mau hidup ini jangan mau banyak tahu tentang cerita manusia. Kenapa orang hidup sekarang banyak galau? Kenapa hidup kakek nenek kita dulu damai? Salah satunya itu. Salah satunya kakek nenek kita tak terlalu banyak tahu cerita manusia. Mereka sibuk dengan sawah ladang, mereka sibuk dengan peternakan, mereka sibuk dengan urusan mereka di kampung mereka. Ada anak, istri, keluarga, habis sampai di situ. Apa yang terjadi di kota sebelah mereka tidak tahu, apa yang terjadi di pulau seberang mereka tidak tahu, karena radio saja susah, apalagi TV tidak ada waktu itu, sehingga hidup mereka hanya sekitar kampung informasinya. Apalagi subuh sudah keluar rumah, pergi ke masjid, pulang dari masjid makan pisang goreng plus ketan, tambah teh manis atau kopi. Setelah itu berangkat ke sawah bekerja atau ke ladang bekerja, makan di ladang, sholat di ladang, balik-balik asar, kemudian pergi sholat zuhur. Setelah pulang dari sholat zuhur, di sanalah bercengkrama keluarga sampai dekat waktu maghrib. Waktu maghrib pergi ke masjid, di masjid sampai isya, pulang isya tidur. Akhirnya hidup mereka tenang. Tak tahu kabar presiden, tak tahu kabar Luna Maya, tak tahu berita tentang James Bond, tak tahu berita tentang Ronaldo, tak tahu berita tentang Messi, tak ada yang tahu. Apalagi harta mereka, tidak tahu mereka. Ronaldo hartanya berapa sekarang, mobilnya apa sekarang, tidak tahu. Akhirnya hidup mereka itu tenang. Taunya pergi sholat, pulang makan ketan goreng pisang, pergi ke sawah, ke ladang, pulang sholat zuhur, sholat asar, bercengkrama dengan keluarga, pergi sholat maghrib sampai isya di masjid baca Quran, pulang tidur. Itulah taunya mereka. Akhirnya hidup mereka damai. Karena kita terlalu banyak tahu kabar manusia, maka kita semakin tak damai. Bagaimana caranya supaya damai? Mulai potong-potong tuh kabar manusia, potong-potong. Buang dulu kabar manusia penuh maksiat, namanya selebriti, buang dulu. Ini kabar manusia penuh maksiat, tak perlu kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Mau cerai, mau gadai, mau dipenjara dia, mau berurusan dengan polisi, mau mengadu ini, mengadu itu, mau dizolimi, mau menuntut, mau somasi, jangan mau tahu dengan kabar mereka. Ini manusia-manusia penuh dosa dan maksiat, nggak ada artinya kita tahu pekerjaan mereka. Ini bercerai, ini kawin cerai, ini nikah lagi, ini selingkuh, jangan mau tahu, biarkan mereka dengan kehidupan mereka. Tak ada gunanya. Orang-orang seperti itu tidak pernah berharga dalam hidup kita, dan tak pernah memberikan satu manfaat dalam hidup kita. Untuk apa kita tahu berita mereka? Kalau itu sudah kita lakukan, itu sudah belasan acara televisi tak bisa lagi kita tonton. Mulai hilang dari benak kita kehidupan sekelompok manusia, meningkat ke tingkat penguasa, pejabat. Kita rakyat, biarkan pejabat dengan kepejabatannya, biarkan mereka dengan urusan mereka. Ini korupsi, ini diperiksa KPK, ini ditahan, ini
tinggalkan berita itu. Untuk kita nggak ada manfaatnya, kita orang biasa. Lain kalau Anda mau dilantik jadi wali kota, itu perlu tahu siapa-siapa yang ada di sana. Siapa-siapa yang perlu tahu. Karena Anda akan memimpin manusia. Adapun kalau Anda hanya orang yang bekerja, pagi ini buka toko sampai sore, habis itu lanjut sampai malam, pulang lagi, besok buka toko lagi. Untuk apa tahu berita semua itu? Untuk apa tahu kakanwil? Untuk apa tahu kepala dinas? Untuk apa tahu siapa ini, siapa itu? Untuk apa tahu? Nah, ada perlu tahu. Dan berita-berita mereka tak perlu tahu. Singkirkan lagi sekelompok manusia bernama pejabat. Kalau dua ini saja kelompok manusia sudah antum hilangkan dari hidup antum, antum tidak peduli lagi dan tidak peduli lagi dengan apa yang mereka lakukan, percayalah, kalau antum lakukan sekarang, kita ketemu 2 bulan lagi, antum akan mengatakan kepada ana, benar Ustaz, semenjak saya tak tahu lagi kabar mereka, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ana.